Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana beliau telah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Ibu-ibu sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kita semua sehat di pertemuan hari ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu, di pertemuan bulan ini kita akan berdiskusi tentang pentingnya pendidikan usia dini bagi anak-anak ibu. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah yang kita pelajari di sesi berikutnya? Ada ibu-ibu yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Ibu Linda. Yang kemarin di sesi kemarin tuh yang kita bahas tentang bermain itu untuk melatih perkembangan emosi pada anak. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Ibu Ringga. Nah, kemarin salah satu materi yang kita pelajari adalah bermain bersama anak, mengembangkan emosi anak dan kedekatan bersama orang tua. Nah, sekarang coba ibu-ibu buka buku pintarnya masing-masing. Nah, di dalam buku pintar tersebut, apakah ibu mempraktekkan kegiatan pengasuhan anak di rumah dengan pasangan ibu? Ya, saya mempraktekannya, Bu. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya dengan cara mencuci piring. Ibu bagaimana mencuci piring dengan anak ibu? Mengajarkannya bagaimana cara mencuci piring dengan baik dan mencucinya dengan baik dengan air yang bersih. Ya, cara mengajarkan anak bagaimana bermain sambil belajar. Hal itu bagus dilakukan di rumah. Bagaimana Bapak menanggapi anak yang bisa sekarang mencuci piring dengan bersih, Bu? Oh, sangat bagus katanya. Sangat baik untuk melatih perkembangannya. Oh ya, berarti apabila kita melakukan pendidikan dengan anak secara bermain, itu dapat mengembangkan tidak hanya dengan orang tua, tapi juga antar pasangan, anak dengan orang tua, suami dengan istri dapat membangun emosi yang positif di dalam rumah tangga. Nah, apakah semua ibu-ibu di sini telah mempraktekannya, Bu? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, saya sangat memberi apresiasi kepada ibu telah melakukannya di rumah dan terus melakukannya ya, Bu. Iya, Bu. Untuk ibu-ibu yang belum mempraktekkan hal tersebut, terus lakukan terhadap anak agar anak bahagia, agar mengurangi tindakan yang kurang baik terhadap anak. Tindakan yang kurang baik yang dilakukan oleh anak. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada sekolah pendidikan usia dini di sekitar daerah kita, Bu? Ada, Bu, di daerah dekat pasar. Iya, di daerah dekat pasar. Contohnya seperti apa, Bu? PAUD. Iya, PAUD. PAUD merupakan salah satu contoh pendidikan usia dini, Bu. Anak-anak penting kita masukkan ke dalam sekolah PAUD. Bukan hanya untuk bermain, tapi itu untuk melatih kebiasaan baik di dalam diri anak kita. Contohnya yang tidak biasa bangun pagi, Bu, sekarang biasa bangun pagi. Yang tidak biasa pakai seragam rapi, sekarang sudah pakai seragam rapi. Yang biasanya tidak bersalaman pergi kemana-mana, sekarang sudah bersalaman. Hal itu diajarkan dalam kebiasaan di sekolah PAUD, ibu-ibu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah ibu ada memasukkan anak ke dalam sekolah PAUD? Ada, Bu. Bagus sekali kalau ada. Karena walaupun PAUD tidak merupakan kewajiban untuk ibu-ibu untuk memasukkan anak ke dalam pendidikan usia dini, namun pendidikan anak usia dini dapat membantu anak-anak ibu lebih siap bersekolah ke jenjang selanjutnya. Misalnya kalau anak ibu ke PAUD, dia lebih siap masuk TK lebih siap masuk SD. Hal ini akan membantu dia lebih sukses di dalam pembelajarannya di jenjang yang lebih tinggi. Paham, Bu? Paham, Bu. Apakah mau anaknya sukses, Bu? Mau, Bu. Sekarang saya ingin memberi
memberikan semangat untuk ibu-ibu. PKH? Yes. Oke. Nah, ibu-ibu, dari penjelasan saya tadi mengenai pendidikan anak usia dini, saya ingin meminta kepada ketua kelompok menyampaikan beberapa hal yang didapat pada sesi ini. Silakan, Bu. Baiklah Bu, saya ingin menyampaikan dari materi yang sudah diajarkan sekarang bahwasanya anak lebih bagusnya dimasukkan ke PAUD atau pendidikan anak usia dini. Oh ya, benar sekali. Bahwa pentingnya memasukkan anak ke dalam pendidikan usia dini yaitu PAUD atau Taman Posyandu boleh juga. Tapi kalau di daerah kita hanya ada PAUD ya ibu-ibu ya, Ya. PAUD dan TK. Di sini saya ingin melihatkan beberapa hal kepada ibu mengenai membantu anak sukses di sekolah. Ada kelihatan gambarnya ibu-ibu? Kelihatan Bu. Nah, ini anak-anak sedang bermain di PAUD ibu-ibu. Ya Bu. Memakai seragam. Ya Bu. Nah, di sini coba lihat bagaimana perasaan anak-anak di gambar ini di cerita 4A. Lalu kita akan membandingkannya dengan nih Bu. Ini juga sama halnya. Bedanya di sini memakai seragam, di sini tidak memakai seragam. Nah, tidak ada perbedaan antara sekolah yang memakai seragam dengan yang tidak memakai seragam. Karena yang terpenting adalah kebiasaan dan mental anak yang terbangun di dalam pendidikan usia dini. Ya Bu. Ya Bu. Selanjutnya saya harapkan ibu-ibu tolong lihat buku pintarnya masing-masing Bu tentang mengasuh anak dan tentang mengasuh anak. Nah, ibu-ibu, saya harap ibu bisa mempraktekkannya di sekolah, di rumah. Praktekkan dengan orang tua, dengan suami, dengan anak harus dengan suami mendidik anak harus dengan kompak ya ibu-ibu. Ya Bu. Nah, lalu saya di sini ingin menyampaikan menjadi orang tua yang lebih baik, lebih kompak, penuh kasih sayang, tidak melakukan kekerasan dan mengetahui cara yang lebih tepat untuk mengurangi perilaku buruk anak serta memberikan perhatian lebih besar pada perilaku positif anak. Jika anak nakal, ibu jangan melakukan kekerasan, tapi berikan sifat yang tegas untuk memperbaiki perilaku anak tersebut. Jika anak memperlihatkan tingkah laku positif, ibu berikan pujian. Ibu berikan pujian kepada anak-anak ibu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dan belajar, menempuh pendidikan demi kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Nah, Bu Ibu, pada sesi ini kita telah mempelajari banyak hal. Saya harap ibu-ibu bisa mempraktekkannya di rumah. Serta untuk pertemuan selanjutnya, ibu-ibu harus membawa buku pintar ya ibu-ibu. Ya Bu. Sampai di sini ibu-ibu mengerti? Mengerti Bu. Saya uji semangatnya dulu Bu, PKH. Yes. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas pentingnya pendidikan sejak usia dini bagi anak kita bagi anak kita. Nah, ibu-ibu, sekarang saya ingin mengajak kita bermain. Nama permainannya adalah pesan berantai. Ibu-ibu akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, setelah saya bagi menjadi kelompok, ibu-ibu diminta berbaris sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan satu kata kepada ketua kelompok. Nanti ketua kelompoknya akan menyampaikannya kepada rekan-rekan satu kelompok. Nah, di penghujung nanti ibu yang terakhir akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh ketua kelompok. Paham, Bu? Paham Bu. Nah, sekarang kita akan mulai bermain. Setelah bermain
bermain ibu-ibu. Bagaimana perasaan ibu setelah kita bermain rantai kata tersebut? Sangat senang, Bu. Sangat senang. Ya, Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ringga karena sangat aktif di pertemuan kelompok kita hari ini ya Bu. Iya, Bu. Kita beri Sama-sama. tepuk santiang dulu kepada Ibu Ringga. Tepuk santiang. Santiang, santiang. Santiang, santiang. Santiang. Oke. Ibu merasa bahagia karena bermain dengan teman sejawat ibu. Sama halnya dengan anak ibu, begitu pula yang dirasakannya. Berbeda saat dia bermain di rumah bersama orang tua dengan bermain dengan teman sejawatnya. Itu sangat berbeda ibu-ibu. Karena walaupun di PAUD, walaupun di pendidikan anak usia dini, mereka hanya bermain di sekolah, itu efeknya, dampaknya sangat berbeda dengan bermain di sekolah. Ya Bu, Ya, Bu. contoh yang telah saya jelaskan awal tadi bahwa misalnya tidak berpakaian rapi, bangun pagi, bersalaman keluar rumah, itu mereka dapatkan di sekolah Bu. Kalau di rumah biasanya mereka hanya bermain bersama kita saja, Ya. tanpa ada kegiatan rutinitas yang mereka lakukan. Ya Bu, Ya, Bu. sampai di sini paham Bu? Insya Allah paham, Bu. Nah, di sini saya ingin sampaikan dan tekankan kepada ibu-ibu bahwa semakin cepat anak ibu mendapatkan pendidikan, maka akan semakin bermanfaat bagi anak ibu. Manfaatnya ya seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan memasukkan anak ke lembaga pendidikan usia dini agar mereka siap untuk pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan SD, SMP, SMA. Itu mereka akan lebih siap jika ibu memasukkannya ke dalam pendidikan usia dini. Paham Bu?